Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, para mahasiswa yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini kita ketemu lagi dengan saya Bapak Dr. Andes Muhammad Jalari SIMM dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ya. Untuk kesempatan kali ini adalah pertemuan yang keempat yang akan kita bahas, yaitu pendekatan sistem ya. Apa yang dimaksud dengan pendekatan sistem dan apa tujuannya ini ya? Oke. Sini kita akan jelaskan bahwa pendekatan sistem itu adalah mempunyai maksud dan tujuan, yaitu manajer memecahkan masalah agar perusahaan dapat mencapai tujuan. Jadi ada goal. Manajer pasti banyak masalah ya, bagaimana cara melakukan problem solving. Itu ada caranya, yaitu dengan approach system gitu ya. Oke, struktur masalah mempengaruhi cara pemecahan masalah. Yang pertama adalah terstruktur. Yang kedua adalah tidak terstruktur, dan yang ketiga adalah semi struktur. Terus berikutnya, apa yang dimaksud dengan terstruktur? Permasalahan yang terstruktur. Ini masalah yang tidak terstruktur. Ini adalah permasalahan itu cukup dipecahkan oleh manajer. Jadi pada level manajer. Jadi tidak struktur itu adalah mungkin ada permasalahan secara insidental, terus mungkin tiba-tiba ada gitu ya. Nah itu namanya tidak struktur. Tapi kalau permasalahan sudah terstruktur, setiap tahun, setiap bulan pasti ada, ya kan? Atau mungkin setiap hari. Nah ini kan sudah dibuat yang namanya sistem. Jadi permasalahan yang terstruktur itu adalah dipecahkan oleh komputer, oleh sistem itu sendiri. Tapi bagi yang bersifat semi struktur, ini adalah masalah yang berisi sebagian elemen atau hubungan yang dimengerti oleh pemecah masalah itu. Ya, nanti bisa dialokasikan ke manajer atau mungkin bisa diselesaikan dalam komputer. Ini adalah semi struktur. Oke, untuk berikutnya yaitu suatu pendekatan sistematis untuk pemecahan masalah telah dibuat dan disebut pendekatan sistem atau yang disebut approach system ya. Bagaimana approach system itu? Yang pertama adalah terdiri dari persiapan, yang kedua adalah definisi, dan yang ketiga adalah solusi. Oke, kita perinci satu persatu di sini. Bagaimana yang dinamakan persiapan? Yaitu mempersiapkan pemecahan masalah. Satu, manajer memandang perusahaan sebagai suatu sistem. Jadi itu adalah suatu komponen yang terintegrasi antara karyawan level bawah, level menengah, sampai kepada manajer. Itu adalah satu kesatuan. Maka pentingnya adanya yaitu teamwork atau kerja tim. Terus yang selanjutnya mengenali sistem lingkungan. Nah, dalam hal ini kan tidak hanya berdiri satu perusahaan, komponen perusahaan, tapi harus mengenali lingkungan. Terus mengidentifikasi subsistem perusahaan. Kalau sistemnya sudah ketemu, pastinya kan diidentifikasi subsistemnya itu. Sampai pada subsistemnya itu. Terus berikutnya lagi di sini usaha definisi. Ya, jadi kan ada tadi definisi ya. Ini adalah usaha definisi. Dalam mendefinisikan masalah, satu, manajer bergerak dari tingkat sistem ke tingkat subsistem. Jadi level yang kecil lagi gitu ya. Terus menganalisa sistem sesuai urutan tertentu. Jadi ada klasifikasi mana skala prioritasnya gitu. Berikutnya yaitu usaha solusi. Yaitu apa yang dilakukan di sini, mengidentifikasi solusi alternatif. Jadi kalau sudah kita tentukan permasalahannya, terus kita cari alternatif. Di mana solusi alternatif itu? Nah ini perlu diidentifikasi dalam usaha solusi ini. Terus mengevaluasi solusi alternatif. Dievaluasi itu adalah plus minusnya bagaimana, mana yang lebih menguntungkan perusahaan, mana yang menguntungkan semua pihak. Nah itu namanya mengevaluasi. Terus memilih solusi yang terbaik.
Jadi alternatif kan berarti lebih dari satu pilihan. Kalau lebih dari satu pilihan, mana yang kira-kira yang terbaik? Ya, semua keputusan itu pasti membawa implikasi. Nah, cari kira-kira resiko yang terkecil. Terus menerapkan solusi terbaik. Menerapkan kalau sudah diputuskan, sudah dipilih ya dilaksanakan dari tingkat manajer sampai pada bawah. Terus yang selanjutnya adalah membuat tindak lanjut untuk memastikan bahwa solusi itu adalah efektif. Bahwa solusi itu adalah efektif dalam memecahkan masalah. Semua masalah akan terselesaikan walaupun dampaknya juga sedikit banyak akan berpengaruh. Pasti suatu keputusan itu ada yang tidak senang pasti. Tapi dicari yang efektif yang mana yang menguntungkan semua pihak. Terus yang selanjutnya di sini kita lihat yaitu gambar yaitu tentang elemen-elemen dari proses pemecahan masalah. Ini pemecahan masalah yang dilakukan oleh manajer. Tadi gambarannya mulai dari mengidentifikasi masalah, terus ada lagi solusi, ada kendala, ya kan? Terus ada info, ada standar dan sebagainya. Ini adalah elemen-elemennya. Semuanya muaranya kepada yaitu pemecahan masalah. Nah, ini. Sekarang apa yang dimaksud dengan problem solving atau yang disebut pemecahan masalah? Manajer ini tidak mencari masalah juga tidak menghalangi masalah. Jika timbul suatu masalah, masalah tersebut dipecahkan. Jangan sekali-kali untuk menghindar dari permasalahan. Nanti kalau menghindari permasalahan, nanti ketemu di tempat itu akan ketemu lagi permasalahan. Menghindar lagi, tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi seperti orang hidup itu adalah pasti punya masalah. Nah, masalah bukan dihindari tapi dihadapi, dipecahkan. Ya. Terus pencari masalah. Manajer ini menikmati pemecahan masalah dan mencarinya. Jadi kira-kira pemecahan masalahnya apa dan nanti solusinya bagaimana gitu. Ya kadang-kadang ada yang namanya perusahaan itu tidak ada masalah seperti tenang, adem ayem, tapi ada suatu laporan yang mencurigakan. Akhirnya manajer mengadakan yang disebut yaitu manajemen konflik. Yang tadinya enggak apa-apa tapi begitu karyawan satu dengan lain itu diadu, akhirnya membongkar suatu kerahasiaan, kejelekan, ternyata kelemahan perusahaan semacam ini. Tapi setelah di cross check semacam itu ya seorang manajer harus mendamaikan supaya tidak berkelanjutan di dalam konflik itu. Itu namanya manajemen konflik yang diciptakan oleh manajer untuk mengetahui kelemahan dari perusahaan itu sendiri. Terus yang berikutnya para mahasiswa yaitu mungkin bisa nanti mahasiswa menjawab satu pertanyaan yang kaitannya dengan problem solving gitu ya. Itu mungkin mahasiswa juga bisa mengidentifikasi sekarang permasalahannya apa, punya problem apa. Dengan adanya pandemi COVID kan pasti banyak masalah. Bagaimana menyelesaikan masalah, ya kan? Bukan menghindari masalah, gitu ya. Oke, itu yang kami sampaikan untuk sesi ini, yaitu tentang problem solving tadi ya, penekanan pada itu. Oke, saya kira cukup. Sampai jumpa lagi dengan acara dan gelombang yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.